Bayangkan internet seperti lautan yang sangat besar, tak berujung, dan penuh dengan misteri. Di dalamnya, ada banyak pulau yang terhubung satu sama lain, membentuk jaringan yang kompleks. Pulau-pulau ini adalah komputer, handphone, dan alat elektronik lainnya yang kita gunakan sehari-hari. Jaringan adalah jembatan yang menghubungkan mereka semua, memungkinkan komunikasi yang lancar. Jaringan membuat alat-alat ini bisa saling berkomunikasi tanpa hambatan, dimanapun kita berada. Mereka bisa berbagi informasi, data, dan sumber daya dengan cepat dan efisien. Mulai dari mengirim pesan WhatsApp sampai menonton film online, semua itu bisa terjadi karena adanya jaringan yang kuat. Ada berbagai macam jaringan, seperti LAN di rumah dan Wi-Fi di kafe, yang memudahkan kita tetap terhubung. Ukuran dan jangkauannya berbeda-beda, tapi tujuannya sama, menghubungkan alat-alat elektronik dengan efisien. Sama seperti jalan raya, jaringan juga punya alamat yang unik. Alamat ini disebut alamat IP, yang membantu mengenali setiap alat di jaringan dengan tepat. Memahami dasar-dasar jaringan itu penting, seperti kita tahu jalan di kota kita sendiri, agar kita bisa menjelajah dunia digital dengan aman dan percaya diri. Bagi hacker, jaringan adalah tempat bermain. Mereka mencari celah keamanan di jaringan. Mereka ingin tahu bagaimana jaringan bekerja, alat apa saja yang terhubung, dan data apa yang lewat. Kenapa? Karena dengan begitu, mereka bisa mengakses informasi rahasia, mengendalikan alat, atau bahkan melumpuhkan seluruh sistem. Hacker punya banyak cara untuk masuk ke jaringan. Beberapa cara yang umum adalah scanning, sniffing, dan spoofing. Scanning memungkinkan mereka untuk menemukan alat yang terhubung ke jaringan. Sniffing memungkinkan mereka untuk melihat data yang lewat di jaringan. Spoofing memungkinkan mereka untuk menyamar sebagai alat yang terpercaya. Keamanan jaringan adalah tentang melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan ancaman yang bisa merusak sistem. Seperti membangun benteng yang kuat untuk melindungi kerajaan digital kita dari serangan yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah untuk mencegah hacker mencuri data, merusak sistem, atau mengganggu layanan yang kita andalkan setiap hari. Ada 3 hal penting dalam keamanan jaringan: kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Ketiganya saling berkaitan dan sama pentingnya. Kerahasiaan memastikan bahwa hanya orang yang berhak yang bisa mengakses informasi penting, menjaga privasi dan keamanan data. Integritas memastikan bahwa data tidak diubah tanpa izin, sehingga informasi tetap akurat dan dapat dipercaya. Ketersediaan memastikan bahwa jaringan dan layanannya bisa diakses oleh pengguna yang berhak kapan saja mereka butuhkan. Untuk membangun benteng yang kuat, kita butuh beberapa lapis keamanan yang bekerja bersama-sama. Ini termasuk firewall, sistem deteksi penyusup, dan kontrol akses yang ketat. Firewall seperti penjaga gerbang yang menyaring lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar, memastikan hanya yang aman yang bisa lewat. Sistem deteksi penyusup seperti penjaga keamanan yang mengawasi aktivitas yang mencurigakan dan memberikan peringatan dini. Kontrol akses memastikan bahwa hanya pengguna yang berhak yang bisa mengakses sumber daya jaringan, menjaga keamanan dari dalam. Setiap benteng, meskipun kuat, pasti punya celah. Begitu juga dengan jaringan. Kerentanan adalah kelemahan dalam sistem yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. Kerentanan ini bisa berupa kesalahan perangkat lunak, pengaturan yang salah, atau bahkan kesalahan manusia. Salah satu kerentanan yang paling umum adalah kata sandi yang lemah. Hacker bisa dengan mudah menebak kata sandi yang sederhana, atau menggunakan alat untuk meretasnya. Kerentanan lain adalah perangkat lunak yang tidak diperbarui. Pengembang perangkat lunak secara rutin merilis pembaruan untuk memperbaiki celah keamanan. Jika kita tidak menginstal pembaruan ini, sistem kita akan rentan terhadap serangan. Kesalahan pengaturan juga bisa menjadi pintu masuk bagi hacker. Misalnya, jika kita lupa menonaktifkan layanan yang tidak perlu, hacker bisa memanfaatkannya untuk masuk ke sistem. Bagian 5. Kunci menuju kerajaan. Teknik hacking jaringan. Hacker punya banyak cara untuk masuk ke jaringan dan memanfaatkan kelemahannya. Beberapa teknik yang umum digunakan antara lain social engineering, yaitu memanipulasi orang agar memberikan informasi penting, seperti kata sandi atau detail kartu kredit. Denial of service, atau DOS, yang membanjiri jaringan dengan lalu lintas sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna yang sah.
Malware, menginstal program jahat pada sistem untuk mencuri data, mengendalikan data menyebabkan kerusakan. Dan terakhir, man in the middle, atau MID-M, menyadap komunikasi antara dua pihak untuk mencuri atau memanipulasi data. Bagian 6, Kisah Nyata, Peretasan di Indonesia. Indonesia telah mengalami beberapa kasus peretasan besar dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, situs web Komisi Pemilihan Umum atau KPU diretas yang menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan pemilu. Di tahun yang sama, data pribadi jutaan pengguna Tokopedia, salah satu platform jual beli online terbesar di Indonesia, bocor secara online. Bagian 7, Melindungi Diri, Tips Mengamankan Jaringan. Melindungi jaringan dari serangan hacker membutuhkan pendekatan berlapis. Ini berarti, Anda harus menggunakan berbagai metode untuk memastikan jaringan Anda tetap aman. Berikut adalah beberapa tips untuk meningkatkan keamanan jaringan Anda secara signifikan. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Kata sandi yang kuat harus terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak seperti 12346 atau password. Gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun untuk mengurangi risiko. Kedua, perbarui perangkat lunak secara teratur. Pembaruan ini seringkali mencakup perbaikan keamanan penting yang melindungi Anda dari ancaman terbaru. Install pembaruan keamanan terbaru untuk sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya. Jangan abaikan notifikasi pembaruan yang muncul. Ketiga, hati-hati terhadap tautan dan lampiran yang mencurigakan. Phishing adalah salah satu metode umum yang digunakan hacker untuk mencuri informasi. Jangan klik tautan atau membuka lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Keempat, gunakan firewall untuk perlindungan tambahan. Aktifkan firewall di komputer dan router Anda untuk menyaring lalu lintas jaringan yang tidak diinginkan. Firewall membantu mencegah akses yang tidak sah. Dan terakhir, edukasi diri Anda dan orang lain. Pengetahuan adalah kunci dalam melindungi diri dari ancaman siber. Tetap perbarui pengetahuan Anda tentang ancaman keamanan siber terbaru dan bagikan informasi ini dengan keluarga dan teman. Dengan demikian, Anda dapat membantu orang lain tetap aman juga. Bagian 8, Etika Hacking, Antara Pahlawan dan Penjahat. Dunia hacking tidak selalu hitam dan putih. Ada perbedaan tipis antara hacker topi putih dan topi hitam. Hacker topi putih menggunakan keahlian mereka untuk kebaikan, seperti menemukan celah keamanan dan membantu organisasi memperkuat pertahanan mereka. Hacker topi hitam, di sisi lain, punya niat jahat, seperti mencuri data, merusak sistem, atau mencari uang secara ilegal. Penting untuk diingat bahwa hacking tanpa izin adalah ilegal dan bisa berakibat serius. Bagian 9, Masa Depan Keamanan Siber, Tantangan dan Peluang. Seiring dengan berkembangnya teknologi, ancaman keamanan siber juga akan semakin canggih. Kecerdasan buatan, atau AI, komputasi awan dan Internet of Things, atau IoT, menghadirkan tantangan dan peluang baru di bidang keamanan siber. AI dapat digunakan untuk mendeteksi dan merespons ancaman secara real-time, tetapi juga dapat digunakan oleh hacker untuk melancarkan serangan yang lebih canggih. Komputasi awan telah mengubah cara kita menyimpan dan mengakses data, tetapi juga menciptakan target baru bagi hacker. IoT menghubungkan miliaran perangkat ke internet, yang meningkatkan potensi serangan secara besar-besaran. Untuk menghadapi tantangan ini, kita memerlukan para ahli keamanan siber yang terampil dan solusi keamanan yang inovatif. Bagian 10, Menjadi Hacker Beretika, Sumber Daya dan Komunitas. Jika Anda tertarik dengan keamanan siber dan ingin belajar lebih banyak tentang hacking etis, ada banyak sumber daya dan komunitas online yang tersedia. Anda dapat bergabung dengan forum, menghadiri konferensi, dan mengikuti kursus online untuk meningkatkan keterampilan Anda. Beberapa organisasi terkemuka di bidang keamanan siber antara lain, Offensive Security, SANS Institute, dan EC Council. Bagian 11, Jaga Diri, Jaga Data, Seruan untuk Kesadaran Keamanan. Di era digital ini, keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Kita semua harus berperan aktif dalam melindungi diri kita sendiri, data kita, dan jaringan kita dari ancaman siber.
Dengan meningkatkan kesadaran keamanan, mempelajari dasar-dasar keamanan siber dan mengikuti praktik terbaik, kita dapat menciptakan dunia digital yang lebih aman bagi semua orang. Ingat, keamanan siber bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang berkelanjutan. Tetap waspada, tetap informatif, dan tetap aman.